Dan saya sudah perkenalkan, tadi sudah dikenalin sama Pak J, dia kakak rohani saya. Terus saya bawa juga adik rohani saya nih. Namanya Mesak Londayo. Beliau anak II saya. Dulu masih kecil-kecil, tadi Ibu Gembala baru ingat ya, mama-papanya teman Bapak Gembala sidang di tempat ini, dan namanya dikasih sama papanya Pak J. Jadi anak pertama dikasih namanya Mesak Londayo, keren namanya. Ya, jadi dia satu kantor juga sama saya, kebetulan dia pegang perpajakan juga, dan Mesak juga udah lulus MTH. Jadi saya bilang udah MTH, ayo bareng-bareng kita melayani. Jadi sekarang saya kalau keliling-keliling didampingi beliau. Tapi kadang-kadang beliau juga diundang di tempat lain. Jadi kadang-kadang sama-sama pergi gitu kan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kita belajar di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat 20. Kita baca ayat ini sama-sama. Judul firman Tuhan saat ini yang sudah ditetapkan Bapak Gembala. Di sini sekarang ada judul, ya, masing-masing harus belajar firman Tuhan. Judul pada saat ini adalah pengharapan dari kubur kosong. Ya, artinya apa? Artinya ada kebangkitan, ya, pengharapan di kubur kosong. Nah, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat yang yang genap. Nanti Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ganjil. Ya, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-20. Sudah dapat surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus sudah tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena dengan Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling mengarang dari segala manusia. Ya, sama-sama. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah membangkitkan orang mati sebagai sumber dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan kebangkitan kita. Jadi judulnya pengharapan, ya, dari kubur yang kosong. Ya. Kalau Anda baca di situ dikatakan dalam tema kubur kosong adalah Kristus telah mati dan bangkit di antara orang mati. Di dalam kubur kosong itu ada Yesus yang mati, ya, ada Yesus yang bangkit. Nah, jadi Anda dan saya pada saat ini kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur bahwa dengan kebangkitan Kristus, maka Anda dan saya pun akan dibangkitkan. Amin. Nah, ini iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, jadi pengharapan dari kubur yang kosong. Kenapa kubur itu kosong? Ada orang, murid-muridnya salah masuk. Kubur kosong, Yesus gak bangkit.
Yesus waktu itu pingsan doang. Lalu setelah itu udah pingsan, dia sadar, dia keluar. Katanya begitu. Ada lagi, diambil kubur kosong itu, diambil sama tentaranya Romawi. Nah, begitu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tapi pagi hari yang indah ini kita belajar bahwa dia bangkit. Di ayat yang keempat, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Dan semua orang percaya Yesus dikuburkan. Yesus sudah pingsan. Ya, di sini dikatakan ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, murid-muridnya pada saat itu mereka nggak percaya, tapi belakangan mereka yakin dan percaya. Makanya oleh sebab itu tadi lagu harapanku cinta suaramu firman-Mu. Jadi kita harus anak-anak Tuhan harus tahu firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit. Bukan orang lain katakan dibawa sama orang Romawi, tentara Romawi, dibawa sama dicuri sama murid-muridnya Yesus. Kubur kosong karena murid-murid Yesus salah masuk katanya. Kubur kosong karena apa? Karena Yesus pada saat itu pingsan. Kubur kosong. Nah, tapi kita tahu bahwa Gembala katakan harapan dari kubur kosongnya pada saat itu kosong. Orang lain ada kuburannya, jadi kebetulan Yesus pakai kuburan Yusuf dari Arimatea. Jadi dia khusus punya kuburan pada saat itu buat keluarganya. Tapi pada Yesus mati karena dia mengasihi Yesus maka ditaruh di situ. Jadi kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Jadi Anda dan saya kebangkitannya membawa kemenangan. Jadi orang-orang yang sudah tahu bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu membawa kemenangan. Nah, jadi pada pagi hari yang indah ini kebangkitan Tuhan membuktikan kemenangannya. Ya, iblis berhasil menaruh kebencian pada ahli-ahli Taurat dan imam-imam untuk membunuh Yesus. Ya, kebangkitannya membuktikan dia menang. Ya, iblis telah menang terhadap. Di situ iblis mengira telah menang terhadap Yesus pada saat iblis dengan caranya telah berhasil menggunakan orang-orang untuk menyalibkan dia. Yang tadi salah satunya Taurat dan imam-imam. Terus iblis berhasil membujuk Yudas, murid Yesus, untuk mengkhianatinya. Ya, terus apalagi iblis berhasil memojokkan Pilatus sehingga dengan terpaksa mengeluarkan surat perintah untuk menyalibkan Yesus. Iblis mengira ia telah menang terbesar, telah mengalahkan Yesus. Tetapi ada tetapinya. Kebangkitan Yesus mengguncangkan iblis dan seluruh kerajaannya. Karena kebangkitan Yesus membuktikan kekalahan iblis dan kemenangan Tuhan Yesus. Dari kubur kosong ini ada kemenangan. Makanya Anda dan saya pada saat ini berkewajiban menang menghadapi apa? Dosamu. Menang menghadapi apa? Masa depanmu. Menang menghadapi apa? Kekhawatiran. Pagi hari ini Tuhan adalah pemenang. Ya kan? Tuhan Yesus adalah pemenang sejati. Menang dalam menghadapi apa? Cobaan di padang gurun. Menang dalam pergumulan pribadi pada saat Yesus ada di Taman Getsemani. Berikutnya meneteskan air darah. Terus menang terhadap maut. Nah ini, kubur kosong menang atas maut. Makanya Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di mana seratmu? Udah nggak ada
karena Yesus menang. Dia bangkit, kubur kosong. Bapak Gembala katakan pengharapan dari kubur kosong. Andai kata pada saat itu kuburnya nggak kosong, sia-sia. Jadi kita bersyukur. Ya Bapak Gembala kasih judul pengharapan dari kubur kosong. Ya. Orang-orang dunia, Anda dan saya, ya kan, pemimpin-pemimpin agama, kuburnya kosong kan? Kosong. Hah? Ada nggak? Ada. Tapi Yesus nggak ada kuburannya. Dia bangkit, itu menunjukkan bahwa dia menang. Jadi Anda dan saya harus menjadi seorang pemenang. Dan dia katakan kita lebih daripada pemenang. Nah oleh sebab itu Anda harus dekatin Tuhan. Ya, Maria pada saat Yesus mati hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada kuburnya kosong. Dia cepat-cepat lari kepada murid-murid Yesus. Dan pada saat itu dia bertemu, kamu mencari Yesus yang telah bangkit. Akhirnya dia lari. Nah, kubur kosong ini membuktikan kemenangan. Ya, saya ada baca satu ayat di Amsal pasal 21. Amsal 21 ayatnya ke-31. Nah, coba seorang kalau baca Amsal 21 ayat 31. Ayo, siapa yang mau baca? Demikian bunyi firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kenapa Anda hadir ke gereja di tempat ini? Karena Anda percaya Yesus bangkit dan kuburnya kosong. Dan kita mempunyai pengharapan kita bisa menang. Menang mengatasi kesusahan hidup. Banyak orang sekarang yang mau bunuh diri. Anda tahu Elia pernah mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia takut dengan Isabel. Isabel adalah seorang istri raja yang kejam. Karena pada saat itu Elia bunuhin semua itu nabi-nabi Baal. 450 tambah 400, 850 dibunuh, disembelih. Ya kan? Takut kan? Banyak orang takut mati. Termasuk Elia, mau minta mati. Ya, banyak orang sekarang berat, nggak berkemenangan. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini, Tuhan Yesus adalah pemenang sejati. Kalau Anda ingin berkemenangan, Anda mulai ada di dalam Dia. Yang pernah saya katakan, sebab di dalam Dia, kamu akan kaya dalam segala hal. Amen. Kaya dalam pengetahuan, kaya dalam perkataan. Amin. Itu baru dua, kaya dalam segala hal. Oleh sebab itu, mau menang, ya, Hotman Paris, dia jago ngomong. Dia menang terus dalam perkara. Ya kan? Nah, banyak orang-orang pintar, mereka ada di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu pagi hari yang indah ini, ya itu katakan kubur kosong, membuktikan ada pengharapan. Pengharapan untuk Anda dan saya ketika Anda nanti mati. Ya, Anda akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Jadi oleh sebab itu Anda jangan takut mati. Ya, kemarin saya ketemu sama teman istri saya. Ya, mereka salah satunya direktur di Nisa, satu lagi direktur di Popma. Wah, hebat-hebat mereka. Anak-anak BPK penabur Smart 1. Ya, terus belakangan mulai ada yang meninggal lagi main bulu tangkis. Katanya saya dilarang sama istri saya. Udah 4 tahun atau 5 tahun saya nggak main bulu tangkis lagi. Karena istri saya takut saya mati. Kalau saya mati, penghasilannya menurun. Hidupnya tidak sedia kala enak-enak sekarang gitu kan. Nah, begitu kadang-kadang. Nah, jadi mereka takut mati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan
mau mati ke, mau hidup ke saat ini, kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus berani. Ya, Bapak-bapak sedang di tempat ini, dia berani. Dulu udah ngapa-ngapa kayak Mas Koki, masih hidup dia. Apa yang kamu takutkan, kata Ayub, ya kan? Dibilang apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan itu akan terjadi. Lebih baik Anda jangan takut sekarang. Alkitab katakan bahwa sebab Yohanes 11 ayat 25. Apa? Coba Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, Ia akan hidup. Dia akan hidup. walaupun Ia sudah mati. betul kan? Nah, Takut salah saya. Sebab Yesus, akulah 11. kebangkitan dan hidup. Oh, ada yang ini. Siapa Oh, percaya? iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Barang hidup. siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah Mati. percaya nggak? Percaya. Ya betul nih. Nah, saya mau percaya. Ya, jadi yang penting kita percaya dulu, baru melihat. Ya kan? Pada saat Thomas, aku nggak percaya kalau aku nggak nancepin tanganku, jariku ke tangannya. Yesus bilang loh. Terus Yesus bilang, wah berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi Percaya. Nah, mau nih nanti satu saat akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan percaya nggak? Saya sih percaya. Percaya dulu. Turun dulu, baru tahu. Ya kan? Orang Kristen itu harus turun dulu. Karena orang-orang yang menurut, hidupnya banyak yang berhasil daripada orang yang tidak menurut. Jadi pagi hari yang indah ini Tuhan ingin Anda dan saya berpengharapan pada kubur yang kosong. Kenapa kubur kosong? Karena Yesus yang tadinya mati bangkit. Ngapain dia bangkit? Dia siapkan untuk Anda dan saya satu tempat bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Makanya Anda dan saya pada saat ini turut perintahnya. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi teman-teman saya ini ada yang direktur di Nissan, direktur di Popan, wah keren. Tapi mereka takut mati. Tapi kita orang percaya takut mati nggak? Enggak. Mau mati matilah. Mau mati ditabrak lah. Mau mati ngap-ngapan lah. Udah ngap-ngapan aja masih hidup sekarang. Apalagi saya taksir dia udah lewat waktu itu. Pede lewat, masa jadi lewat juga sama saya. Udah ngap-ngapan. Orang bilang kena COVID, dia bilang tadi jantung. Teman saya kena jantung, lewat juga. Tadi main bulu tangkis, lewat juga. Nah jadi jangan takut. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita mati, kita akan dibangkitkan. Dan kalau kita dibangkitkan, kita akan duduk bersama-sama dengan Amin. Jadi, oleh Yes. sebab itu pada pagi hari yang indah ini, Tuhan kita adalah Dia pemenang. Tadi saya katakan, ya apa? Tangan Tuhan ada kemenangan. Ya, pagi hari yang indah ini, kebangkitan yang membawa kemenangan. Ya, itu membuktikan bahwa Dia hidup. Kalau Dia hidup, Dia siapkan untuk Anda. Kalau Anda percaya kepada Dia, turut dulu baru mengerti, itu mujizat pasti Amin. akan ada alami. Seperti tempat ini, Pak Jai dia turut dulu. Ya, Bapak Kepala Sidang saya bilang cepat robohin, nggak dirobohin. Baru beberapa bulan ini dirobohin. Pak Jai udah dirobohin di atasnya. Mesti berani dengan iman. Tapi sekarang Bapak Kepala saya juga sama kakaknya Pak Jai. Dia berani dengan iman. Robohin. Sekarang untuk ngurus di MB aja, wah, FKUB harus 90 orang Kristen, 60 yang Muslim. Wah, mau renovasi aja susah. Bangun gereja susah. Kemarin yang di Serang udah dapat izinnya, menunggu sampai berapa puluh tahun izinnya.
udah dapat, pada saat dapat baru ngebangun pasang bedeng doang dihancurin. Nah, jadi oleh sebab itu, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini kita percaya kepada Tuhan. Ya, gereja yang ada di tempat ini atau rumah doa kita harus perbaiki buat siapa? Buat anak cucu kita. Amin. Ini masih ada anak kecil-kecil. Nanti bikin gereja itu semakin susah. Oleh sebab itu, Anda gunakan tempat ini sebagai tempat pertemuan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda bertemu dengan Tuhan, kemenangan itu terjadi. Kemenangan masa depan, Dia akan tata. Dia akan apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal. Tak akan di hati indah semua yang dulu dia rajin itu. Dengan beribadah di tempat ini, kemenangan ada di tangan. Amin. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Yes. Jadi Anda dan saya pada pagi hari yang indah ini ingat kubur kosong. Kenapa? Karena ada kemenangan. Kalau dia nggak menang, dia nggak bangkit dari maut. Dan dia katakan, Rasul Paulus katakan juga, hai maut, di mana sengatmu? Udah nggak ada lagi sengatnya. Karena Kristus bangkit. Yesus bangkit. Makanya Anda dan saya pada pagi hari yang indah ini kita mau bersama-sama di tengah-tengah Yesus bangkit. Dia berjalan 40 hari, 40 malam terus keliling. Dia naik ke surga. Di hari ke-50 dia turunkan Roh Kudus. Makanya peringati hari kebangkitan ini. Selama 40 hari ini siapkan diri. Tadi katanya biarlah roh menyala-nyala dan layani. Amin. Jadi saya bersyukur. Ya, Pak J sekolah di SATL berapa tahun? 9 bulan. 3 tahun. 3 tahun. Sekarang anak-anak yang STH dikirim kemana-mana takut. Tapi yang sekolah Alkitab seperti Pak J 3 tahun, tapi kalau Awang Datu 9 bulan, Pantekosta di Indonesia di Beijing 9 bulan. Mereka yang 9 bulan itu benar-benar rohnya menyala-nyala. Dan mereka siap diutus kemanapun. Dan buktinya, gereja-gereja Tuhan dimulai dari kursus Alkitab cuma 9 bulan. Dan 9 bulan mereka terus mendengarkan firman Tuhan. Mereka dibakar dan mereka menyala-nyala. Dan ada kemenangan. Kemenangannya apa? Mereka buat gereja-gereja, tangkepin orang-orang berdosa, datang kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita orang-orang berdosa berkemenangan pada saat ini, dipermak sama Tuhan, dirubah hidupnya. Pikiran kita yang dulunya dangkal, pikiran kita yang dulunya pikirannya nggak berkenan dengan hadapan Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Kristus, pikiran kita diubah. Itu kemenangan yang besar. Oleh sebab itu, Anda dan saya pada saat ini, gereja yang ada tempat ini, perbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Supaya tempat Anda mencari Tuhan, tempat Anda berkomat kami dengan Tuhan. Pada saat Anda berkomat kami dengan Tuhan, kemenangan terjadi. Anda tahu, Hana pada saat dia komat kami sama Tuhan, karena hubungannya dengan Tuhan. Kandungannya yang tadinya malu dibuka sama Tuhan, dia komat kami. Jadi saya yakin Anda dan saya pada pagi hari yang kita ini mempunyai pengharapan. Amin. Karena kubur kosong itu, Yesus menandakan bahwa Dia sebagai pemenang. Kalau Dia sebagai pemenang, Anda dan saya pun sebagai pemenang. Saya bersyukur sama Tuhan karena Dia membuat saya sekarang menjadi pemenang. Kalau saya pikir di kampung saya sekarang, kasihan. Tempat kampung saya di Kerawang, orang Chinese, ya Chinese kayak di tempat sini. Namanya Chinese apa itu? Cibeng, Cibeng. Cibeng, Cina bete. Iya, susah. Mama saya susah juga, tapi karena mama saya dekat sama Tuhan, ada perubahan demi perubahan, anaknya ada perubahan demi perubahan. Kadang-kadang kalau saya tengok, jangan nengoknya begini, pakai spion aja.
kadang-kadang, kok bisa begitu? Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau Anda punya pengalaman dekat sama Tuhan, Amin. ada masalahmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara. Pada saat kau serahkan sama Dia, Dia yang bekerja, Dia yang melakukan yang untuk Anda dan saya. Yang pernah saya katakan, Dialah yang melakukan yang untuk Anda dan saya. Sehingga Anda menjadi pemenang. Oleh sebab itu, pagi hari yang indah ini, pengharapan atas kubur yang kosong, pengharapan dari kubur yang kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Pada saat Dia bangkit, Dia temuin murid-muridnya yang tadinya kocar-kacir, yang tadinya seperti ayam nggak ada induknya. Pada saat Dia bangkit, Dia datangin satu persatu. Pada saat Dia bangkit, akhirnya mereka menjadi pemenang. Dan akhirnya Anda bisa bayangkan di dunia ini orang Kristen dan Katolik lebih dari yang lain. Kenapa dimenangkan oleh Tuhan? Ya, pagi hari ini saya mau yakin Anda dan saya mau sama-sama ya bahwa Yesus itu Allah yang berkemenangan. Dia bangkit dan hidup. Di situ dikatakan ayat yang keempat bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Makanya Anda dan saya pagi hari yang ini, ayo kita bersama-sama mau berkemenangan. Harus ada di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi pemenang? Ya kan? Kita bisa petik pelajaran bagaimana bisa menjadi pemenang dan melalui kisah kebangkitan Yesus. Ya, percaya dengan firman. Sebab semua yang dikatakan Yesus pasti benar dan digenapi. Jadi pada hari ketiga dia bilang kan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Ya kan? Jadi percaya dengan firman-Nya. Ya, sebab semua yang dikatakan Yesus pasti benar dan pasti digenapi. Tidak mempercayainya dan tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan akan mengalami kegagalan. Ya. Kalau Anda tidak mempercayainya dan Anda tidak melakukannya sesuai yang firman Tuhan katakan, Anda akan mengalami kegagalan. Kenapa teman-teman saya di kampung? Mereka hidup susah, mereka hidup ada pengharapan. Karena tidak mempercayainya dan tidak melakukan firman Tuhan. Tapi saya yakin Anda di tempat ini, kalau Anda mau jadi pemenang, Anda lakukan firman Tuhan. Dia akan berkarya untuk Anda dan saya. Ya, tidak mempercayainya, tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan akan mengalami kegagalan. Murid-muridnya pada saat itu tidak mempercayainya, kegagalan terjadi. Tapi ketika Yesus bangkit, kebangkitan Yesus membangkitkan manusia yang lain. Kebangkitan Yesus membangkitkan Petrus. Petrus yang tadinya pengecut, yang sama perempuan, dia takut. Tapi pada saat Yesus bangkit, Yesus datangin. Petrus, apakah kamu mau kasih aku? Terus ditanya sampai 3 kali. Akhirnya Petrus sampai menangis. Kebangkitannya membuat orang lain bangkit. Sampai-sampai Petrus bisa berkhotbah 5.000 orang bertobat. Sampai-sampai Petrus melalui bayangannya, orang sakit ketemu bayangannya nih. Ini ada bayangan saya, sembuh. Melalui sabut tangannya bisa sembuh. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus menular ke yang lain. Jadi Anda dan saya harus bangkit. Ya, Anda dan saya harus percaya kepada firman Tuhan. Murid-muridnya tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa Ia akan menanggung dosa manusia sampai mati di atas kayu salib. Namun pada hari ketiga Ia bangkit sehingga mereka mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Ya kan? Mereka kalah. Hawa lebih percaya pada perkataan ular daripada perkataan Tuhan sehingga ia